Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Mulyawan dengan NPM 231000345 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS tentang mata kuliah Hukum Pidana Perkembangan. Perkara yang saya ambil yaitu perkara yang ke-1, bayi dibawa kabur oleh selingkuhan dan suaminya. Untuk menjawab soal nomor 1, hal ini dalam perkara ini dapat dikatakan juga sebagai tindak pidana. Kenapa? Karena ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu pemaksaan. Pemaksaan yaitu dibawa kabur tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari salah satu pihaknya. Lalu pada perkara ini juga dapat dikatakan bukan sebagai tindak pidana karena belum jelas apakah si suami istri tersebut sudah cerai, dan apabila sudah cerai, hak asuh anaknya tersebut jatuhnya kepada pihak yang mana. Lalu jika bukan tindak pidana, ada akibat hukumnya, yaitu si anak tidak mendapatkan ASI atau susu dari seorang ibu kandungnya. Pada soal nomor 2, persoalan hukum yang terjadi dalam peristiwa ini adalah si istri tidak menerima anaknya itu dibawa oleh suami dan selingkuhannya, itu dibawa paksa, tidak menerima si istrinya tersebut. Lalu hingga terjadinya konflik hingga sekarang, yang si istri tidak menerima anaknya itu diambil atau dibawa paksa oleh suami dan selingkuhannya. Pada soal nomor 3, yaitu asas-asas, yaitu ada asas lex locus delicti dan juga lex tempus delicti. Nah, lex locus delicti ini yaitu adalah tempat terjadinya. Nah, tempat terjadinya ini adalah di RSIA Brawijaya. Nah, untuk lex tempus delictinya atau waktu terjadinya tindak pidana ini tidak diketahui jelas pada pukul berapa-berapanya. Lalu pada soal nomor 4, aturan yang dilanggar oleh si suami dan si selingkuhannya itu adalah pasal 330 ayat 1 KUH Pidana dan juga pasal 76G Undang-Undang nomor 35 2014. Nah, pada pasal 330 ayat 1 KUH Pidana menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan pasal 76G Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. Unsur objektif dan subjektif pada pasal 330 ayat 1 KUH Pidana, unsur subjektifnya adalah barang siapa dan dengan sengaja. Dan untuk unsur objektifnya adalah menarik seorang yang belum cukup umur. Lalu
unsur subjektif dan objektif pada pasal 76G UU nomor 35 tahun 2014. Unsur subjektifnya adalah setiap orang dan unsur objektifnya adalah dilarang menghalang-halangi, mengakui dan melaksanakan ajaran agama dan atau menggunakan bahasanya atau budayanya. Nah, ada informasi tambahan setelah saya googling dan baca-baca, yaitu baru dilakukan gugatan cerainya itu pada kemarin tanggal 25 Maret dan juga itu di pengadilan di Singapura gugatan cerainya tersebut. Namun untuk sekarang belum diketahui apakah gugatan tersebut sudah diproses atau belum. Namun itu sebagai informasi tambahan. Dan juga untuk membahas kasus ini, sebetulnya ada pasal lain yang dilanggar juga, yaitu perzina dengan yang bukan suami istri itu dapat digugat atau dapat dipidanakan seperti itu. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaklum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.